Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok untuk menjelaskan analisis jurnal yang kami temukan. Entitas jurnal, judulnya adalah analisis perencanaan agregat untuk mengefisiensi biaya produksi pada home industry es kristal Mahakam di Kota Palangkaraya. Tahun terbit 2023, penulis Mukmin Effendi, Hansli Tunjang, Dedi Rahmat, Hidayat, Ina Faroini. Permasalahannya adalah perkembangan usaha kecil menengah UMKM di Palangkaraya selama 5 tahun terakhir telah menjadi sorotan utama dalam perekonomian lokal. Hal ini tercermin dari munculnya banyak industri kecil dan UMKM baru di berbagai sektor yang turut menambah dinamika persaingan pasar, terutama di wilayah Pahandut. Dampaknya dirasakan oleh para pelaku usaha yang terpaksa berkompetisi lebih keras untuk mempertahankan pasar mereka, yang mana mereka dihadapkan dengan tantangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan guna memenuhi tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menemukan strategi atau rencana agregat alternatif yang dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dipilih yaitu cash strategi sebagai solusi terbaik untuk menyelaraskan output produksi dengan permintaan pasar dengan potensi mencapai efisiensi biaya produksi hingga 17,3%. Berdasarkan jurnal penelitian ini, penulis memilih untuk menerapkan metode perencanaan cash strategi sebagai pendekatan utama dalam mengatasi tantangan produksi dan persaingan pasar yang dihadapi oleh industri. Dalam strategi ini, perusahaan mengadopsi pendekatan yang dinamis, di mana produksi disesuaikan secara langsung dengan perubahan permintaan sehingga menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan stok yang berlebih. Hal ini kemungkinan perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi produk dan mengurangi biaya inventaris sambil tetap memenuhi tuntutan pasar dengan tepat waktu. Cash strategi. Cash strategi merupakan salah satu pendekatan dalam perencanaan agregat yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelaraskan output produksi dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang signifikan dengan menyesuaikan tingkat produksi secara langsung sesuai dengan perubahan permintaan. Ada langkah-langkah penerapan CIS strategi, yaitu pertama ada pemantauan permintaan pasar, yang kedua ada penyesuaian produksi, yang ketiga ada fleksibilitas tenaga kerja, serta yang terakhir adalah manajemen inventaris. Untuk pemantauan permintaan pasar, di sini adalah tahap kritis dalam penerapan strategi CIS. Perusahaan harus secara aktif memantau dan menganalisis pola permintaan pasar untuk memahami tren dan fluktuasi yang terjadi. Ini melibatkan pengumpulan data historis tentang pola pembelian, preferensi konsumen, perubahan musiman, dan faktor-faktor eksternal seperti tren industri atau perubahan regulasi yang dapat memengaruhi permintaan. Dalam melakukan pemantauan ini, perusahaan dapat menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk survei pelanggan, analisis data penjualan, dan studi pasar. Informasi yang diperoleh dari pemantauan ini menjadi pasar yang kuat untuk merumuskan proyeksi permintaan di masa depan. Kemudian ada penyesuaian produksi. Penyesuaian produksi di sini adalah inti dari strategi CIS, di mana perusahaan merespons secara langsung terhadap fluktuasi permintaan pasar. Dengan mengubah tingkat produksi, ketika permintaan naik, perusahaan harus siap untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat tersebut. Di sisi lain, ketika permintaan turun, perusahaan harus siap untuk menyesuaikan produksi secara efisien guna menghindari kelebihan stok dan mengurangi biaya produksi yang tidak perlu. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, keseimbangan produksi, dan kinerja seluruh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada langkah fleksibilitas tenaga kerja. Fleksibilitas tenaga kerja juga merupakan aspek penting dalam penerapan CIS strategi atau strategi CIS. Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kekuatan kerja mereka dengan fluktuasi permintaan pasar tanpa mengorbankan produktivitas atau kualitas layanan. Dalam praktiknya, ini dapat mewujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk merekrut tenaga kerja kontrak atau sementara sesuai dengan kebutuhan produksi. Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat menyesuaikan ukuran tenaga kerja mereka sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar tanpa harus menanggung beban biaya tetap yang tinggi.
Kedua, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel, seperti kerja paruh waktu atau kerja fleksibel. Ini memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan jadwal yang mereka sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga memastikan bahwa tenaga kerja tersedia saat dibutuhkan tanpa harus mengorbankan keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian ada manajemen inventaris. Manajemen inventaris merupakan aspek penting dalam strategi chase yang melibatkan pengelolaan stok barang secara cermat guna menjaga keseimbangan antara persediaan yang tersedia dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, perusahaan perlu mengembangkan proses yang efisien dan efektif dalam mengelola persediaan mereka untuk menghindari biaya tambahan yang terkait dengan kelebihan stok atau kehilangan penjualan karena kekurangan stok. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan usaha kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang semakin berkembang. Kemunculan banyak industri kecil baru menandai intensitas persaingan pasar yang semakin meningkat, terutama di wilayah Pahandut. Tantangan ini mendorong pemilik usaha untuk berinovasi dan memperkuat strategi dalam menghadapi lingkungan pasar yang kompetitif. Studi kasus pada industri rumahan es kristal Mahakam menunjukkan bahwa penerapan strategi perencanaan agregat, khususnya metode C strategi, dapat menjadi solusi efektif dalam menyelaraskan produksi dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisien biaya produksi, menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan produksi, dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Secara keseluruhan, strategi CASE ini menawarkan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.